ternyata dari hasil gorengan bisa menghasilkan seperti ini mas. Ya alhamdulillah mas, mungkin karena kebaikan Gusti Allah kepada kita dapat rezeki seperti itu, walaupun dipandang sebelah mata hanya gorengan di pinggir jalan, tapi hasilnya bisa melebihi ekspektasi mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Nugroho. Saya owner dari Tempe Kipas yang beralamat di Dusun Brojonalan, RT 1 RW 1 Wanurejo, Borobudur. Lagi proses apa nih mas? Ini lagi buka tempe, nanti digoreng di depan itu mas. Wah gede-gede tempe ya mas ya? Iya. Tempe apa ini mas? Kayak gini Tempe mas? Kipas. Oh tempe kipas. Asli Borobudur ini mas. Asli Borobudur? Iya. Ini emang gede-gede gini apa custom mas belinya? Ini sesuai permintaan mas. Oh gitu. Jadi kita turun-temurun yang bikin ini bule saya yang bikin tempe mentah, saya yang gorengnya. Dari mana sih ini mas tempe mas? Dari Muntilan. Dari Muntilan ya? Ini belinya berapaan mas? Segini mas biasanya mas? Satu seperti ini isi 4, harganya 2.000 satu bijinya. 2.000 ya? Iya, isi 4. Isinya 4? Isinya 4. Murah berarti mas ya? 500-an berarti ya? Satunya 500. Satunya 500-an. Iya. Untuk tempe kipas sendiri kita mulai dari tahun 2018 bulan September mas. Kalau awalnya sih sebenarnya ini usaha yang sedikit dipaksa mas. Dalam artian dipaksa oleh ibu mertua untuk berjualan gorengan pertama itu mas. Karena dulu waktu 2018 usaha saya itu konveksi itu terdampak ya alhamdulillah mas, alhamdulillah pada waktu itu saya diberi anugerah yaitu bangkrut mas. Jadi sama ibu mertua saya disuruh untuk berdagang gorengan seperti itu. Belajarnya dari mana nih mas bikin gorengan tempe kipas ini mas? Kalau belajar sih dari ibu mertua mas, karena ibu mertua basicnya jualan gorengan tetapi di pasar Muntilan. Cuma perbedaannya kalau ibu saya untuk tempenya itu tidak kering seperti saya, setengah kering. Jadi punya ibu itu agak-agak tidak bisa awet tahan lama, beda dengan punya saya. Yaitu guru sekaligus mertua dan dapat bonus anaknya juga. Masya Allah. Saya niat untuk berjualan ibadah untuk bisa menafkahi anak istri dengan rezeki yang halal, cuma itu aja mas. Ini kalau tempe gini awet berapa lama biasanya mas? Kalau kita seperti ini bisa sampai 1 minggu mas. Oh, karena kita gorengnya kering ini mas. 1 minggu mas ya? 1 minggu. Lama juga ya mas? Iya. Karena seperti keripik tempe tadi mas. Dan ini mas bedanya apa sih mas sama tempe mendoan gitu mas? Kalau mendoan itu kan tempenya basah, jadi hanya sebentar gorengnya. Kalau punya kita ini kering. Satu proses pemgorengan itu biasanya sampai 15 sampai 20 menit. Oh, boleh lihat dari dekat mas tempe ya mas, teksturnya mas. Oh gini ya. Coba dibuka mas, lihat belakangnya mas. Oke. Dia tempenya juga udah dipotong-potong ya mas ini ya? Tipis-tipis ya. Oh. Hampir sama kayak mendoan ya mas ya sebenarnya? Iya, hampir sama. Cuma beda proses ya mas. Beda proses ya? Ini adanya cuma di Muntilan aja atau di tempat lain juga ada mas? Tempe khas Muntilan. Tapi kalau di sekitar Borobudur hanya sini yang jualan ini mas. Oh, berarti cuma masnya aja nih di sini Borobudur ya, ini ya? Hanya tempat saya. Oke. Modalnya berapa mas dulu mas? Masih inget nggak? Modalnya sedikit mas. Dulu kalau flashback ke belakang itu saya jualan hanya habis berapa ya? 20 buntel mas. 20 buntel itu berarti 80 tempe. Kadang mah nggak habis itu mas. Sehari jualan tuh kadang nggak habis itu 20 itu.
Ya namanya orang baru jualan, baru pertama kali ya dikuat-kuatkan, banyak sabar ya, cuma gitu Mas. Banyak sabar ya. Kalau pembelinya sih random ya Mas ya, kebanyakan dari sekitar sini, dan juga nggak memungkiri kalau wisatawan yang datang ke Borobudur juga ada yang membeli kita, karena alhamdulillah punya tempat kita itu pas di jalur pintu keluar dari Candi Borobudur Mas. Jadi begitu wisatawan pulang dari Candi bisa mampir ke tempat kita karena kita juga di pinggir jalan. Jadi selain jual gorengan aja, ini bisa jadi ciri khasnya Borobudur juga Mas. Insya Allah Mas, cita-cita seperti itu Insya Allah. Benar. Biasanya nih Mas, per hari bisa berapa ikat gini Mas? Kalau tiap hari saat ini ya hampir 80 bungkus Mas. 80 bungkus? Iya. Isinya 4 itu Mas ya? 4. Berarti 80 kali 4 Mas ya? Iya. Dan ini stoknya selalu ada Mas ya? Iya. Nggak pernah kehabisan bahan baku Mas? Insya Allah enggak. Karena ini buat sendiri jadinya aman stoknya. Aman Mas ya? Masya Allah. Dan ini yang bikin juga dari keluarga juga Mas ya? Iya, yang bikin ini, Mas. tempe ini ya? Iya. Jadi kan ini ibu saya, mertua, jualan di Muntilan. Atau saya membuka di rumah di Borobudur. Oke. Awal jualan sih nggak sampai 40 biji Mas. Awal jualan? Iya. Jadi kita bikin 20, itu kita goreng semua. Sampai maghrib itu masih sisa Mas, masih banyak. Ya sekitar 40 biji sisa. Itu ya saya bagikan ke tetangga Mas, biar tetangga juga bisa mencicipi. Hitungnya bukan sodako yang dipaksakan, bukan. Jadi kalau saya bilang sodako itu karena sudah barang udah nggak bisa dijual kok saya sodakokan, itu kan kalau menurut saya nggak, kurang tepat. Jadi saya cuma berbagi aja sama sekitar tetangga biar bisa mencicipi aja. Nah ini Masnya sebelum usaha nih Mas, mungkin backgroundnya, pengalamannya dulunya apa Mas? Kalau sebenarnya kalau ditarik ke belakang, sebenarnya saya nggak ada korelasi dengan gorengan, nggak ada Mas. Karena saya basicnya dulu sekolah dan kuliah itu di IT, di informatika. Kemudian melanjutkan lagi kuliah, mengambil di pendidikan. Setelah itu, setelah selesai di pendidikan, saya mengajar di SD, di SMP. Dan alhamdulillah setelah itu saya juga dikasih kepercayaan, dikasih amanah untuk menjadi dosen di salah satu universitas di Jogja, universitas terbuka itu Mas. Jadi Mas sama sekali nggak ada korelasinya kalau sekarang kok bisa jadi penjual gorengan. Mungkin ini yang terbaik buat saya dan buat keluarga Mas. Masya Allah. Paling banyak bisa berapa ikat gini Mas? Kalau dulu ya Mas, sebelum pandemi itu dulu kita satu tempat bisa 150 biji. 150 ikat gini? Iya. Berarti kali 4 ya? Iya, kali 4. Iya, kali 4. Ini item-item aman nih Mas ya? Aman. Nggak apa-apa itu. Karena apa? Karena fermentasi tempenya itu ya? Emang tempe gini sih biasanya ya? Iya. Habis ini prosesnya apa Mas? Terus ini nanti ditepungin, bisa langsung goreng. Oh gitu aja udah ya? Hanya itu nggak ada, tanpa bahan pengawet, semua alami. Alami guys. Insya Allah. Alami. Insya Allah alami. Ya, karena buat dimakan. Bener. Udah ini Mas ya? Ya. Kita mau proses bikin tepung. Iya. Proses pembuatan tepung. Oke, ditunggu lagi teman-teman. Ya, alhamdulillah saat ini saya juga masih jadi guru di salah satu yayasan di Rambeanak, tepatnya di Saragan, yaitu di Yayasan Pondok Pesantren Ummahatul Munawwaroh Mas. Kepala sekolah Mas ya? Ya, bisa dibilang seperti Bisa itu dibilang Mas. seperti itu, Masya Allah. Hanya jabatan Mas. Hanya jabatan ya Mas ya? Luar biasa. Berarti Mas ya selain guru kepala sekolah, di luar ini juga ada usaha sampingan lah Mas ya? Ya, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Berarti di luar sebagai kepala sekolah, di rumah sebagai pengusaha nih Mas? Amin. Amin. Tambah doanya Mas. Amin. Ini sekarang bisa laku berapa banyak Mas?
kira-kira? Kalau sekarang sih rata-rata ya mas, kalau bukan weekend kita bisa 80, 90, kadang 100 mas. Ya karena namanya orang usaha, orang jualan tidak pasti ya mas. Jadi kadang naik, kadang turun ya kita syukuri aja mas. Itu 100 ini, 100 ikat. 100 ya, 100 buntel ya mas. Buntel ya? Iya, satu buntel itu 4 biji. 4 biji. Berarti rata-rata 400 ya mas ya? 400. Kalau hari biasa. Iya, kalau hari biasa. Weekend gitu? Kalau weekend mungkin bisa tambah sekitar 20 atau 30 buntel mas. Berarti 120, 130. Oke. Nah ini mau proses apa ini mbak? Mau bikin tepungnya. Ini kasih tepung apa ini? Tepung beras. Oh tepung beras. Ini per adonan nih mbak ya? Iya. Per adonan. Isi berapa banyak nih mbak? Ini 1 kilo tiap. 1 kilo ya? Ini satu isinya kan setengah kilo. Kalau 2 berarti 1 kilo. 1 kilo. Ini proses pembuatan tepung buat tempe kipas. Ini kasih apa mbak? Ini garam sama bawang putih. Oh, berapa banyak nasinya? 1 sendok ya. 1 sendok ya? Oh ini takarannya dikira-kira ya? Iya. Oh ini garam sama bawang putihnya udah di ini mbak ya? Nah, udah dibuat. Udah di apa? Haluskan. Iya. Pakai yang garam Garam batang itu. bukan yang bubuk. Bukan. Kita jualan di pinggir jalan, istilahnya kita menunggu orang datang ke kita karena COVID, jadi nggak ada orang yang lewat, nggak ada orang datang, ya kita benar-benar omsetnya turun drastis juga mas. Sempat ini nggak mas, hampir putus asa gitu? Sudah, kita sempat ngobrol sama istri, sempat ngobrol kalau seperti ini terus kita nggak bisa meneruskan usaha lagi, tapi hanya itu kita baru ngobrol aja, tapi istri nggak setuju mas. Istilahnya ya kita sudah pernah seneng dikasih seperti ini, ya kita nggak boleh putus asa. Istri terus kasih kekuatan, kasih support, kasih doa. Saya cuma satu yang saya ingat, suatu saat istri bilang kita boleh kehabisan uang, tapi tidak boleh kita mengurangi tenaga yang kerja di kita. Karena walaupun hanya kita bisa kontribusi sedikit, kemungkinan yang sedikit itu bisa bermanfaat untuk mereka yang ikut kerja sama kita mas. Jadi ya sudah, apapun kondisinya kita harus tetap semangat bagaimana bisa jualan. Salah satunya untuk mengantisipasi dari COVID itu, ya saya bikin promo di sosial media, kita antar. Misalnya ada yang WA, saya antar. Walaupun cuma beli 1 mas, tetap saya antar itu mas. Itu bentuk tanggung jawab kita, bentuk ikhtiar saya agar jualan saya tetap bisa berjalan. Walaupun beli 1? Beli 1 mas. Terus ini airnya dikira-kira juga mbak? Iya. Berarti ini pakai insting ya? Iya. Pakai insting. Tepungnya satu jenis saja ya mbak ya? Iya. Tepung beras saja? Nggak pakai terigu ya? Enggak. Ini tangannya udah bersih mbak ya? Udah. Udah bersih, tadi udah dicuci nih. Ini kekentalannya gimana mbak? Ngeceknya mbak? Di kira-kira? Kira aja. Sampai gimana sih kentalnya? Ya nggak kental tapi ya nggak encer. Nggak encer, nggak kental banget. Sedang ya berarti? Udah. Pokoknya sedang pas gitu. Udah ini? Udah. Gitu aja? Iya. Berarti nggak aneh-aneh bumbunya mbak ya? Ya cuma tepung beras sama bawang putih sama garam. Itu aja ya? Nggak ada micin gitu, nggak ada? Nggak. Wow. Variannya cuma tempe mas ya? Iya. Dari dulu cuma tempe? Hanya tempe. Alasannya kenapa kok nggak ditambah varian lain mas? Karena biar unik ya mas ya. Maksud saya biar tidak, karena contohlah gampang gini, kebanyakan orang jualan gorengan itu berarti bermacam-macam, variasinya banyak. Nah, saya ambil ide, kita fokus aja satu. Yang penting kita jaga kualitas, jaga rasa, dan kita pertahankan produk kita sebaik-baiknya. Cuma itu. Tempenya ini dijual dengan harga berapa satu piece ya mas?
Untuk kita harga jual sekarang 2.000 mas per satu bijinya. Satu biji itu mas. Iya. Saat ini mas, ini rata-rata mungkin modal hariannya berapa mas biasanya? Kalau modal harian sekitar 300-an mas. 300.000. Omset kotor ya sekitar selalu sekarang ya hampir berapa ya mas ya? 800-an lah mas kalau tiap hari. Oh tiap hari, Iya. rata-rata itu mas. 800-an. Kotor tapi itu mas. Kotor omset Iya. bener. Mau hari biasa, hari libur beda lagi mas. Libur beda mas. Lebih rame lagi ya. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini proses apa lagi nih mas? Ini proses gorengnya ini mas. Penggorengan mas ya. Iya. Gimana caranya mas? Oh dicelup gitu aja mas. Atas bawah gitu ya. Iya. Langsung. Ini dengan api yang panas nih mas ya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus harus dengan api yang panas dan besar. Kalau apinya kecil kurang maksimal ya mas ya. Nggak bisa kembangnya dan yang kecil-kecil DP-nya. Oke. Kalau dimakan jadi keras. Nggak enak. Oh gitu. Ini alasannya apa sih mas? Kok nggak pakai tepung terigu mas? Pakai tepung beras saja. Kalau pakai tepung terigu nanti nggak bisa kriuk mas. Oh gitu. Nggak bisa awet. Berarti kriuknya dari tepung berasnya itu Iya. mas ya? Pernah nyoba pakai terigu mas? Ya, sebelum mendapatkan formula dan formula yang ini dulu pernah pakai tepung terigu ditambah tepung tapioka, tapi hasilnya nggak bagus. Nggak bagus ya. Ini ilmu dari mana ini mas? Dari ibu mertua ini. Oh ibu mertua. Berarti nggak ada dapat dari mana-mana mas ya? Nggak ada dapat dari YouTube, nggak ada dapat dari apa majalah-majalah. Ya. Bener-bener dari turun temurun ini mas ya. Bonus ya. Dapat anaknya, dapat resepnya juga. Dapat anaknya, dapat resepnya. Kalau prinsip saya sebagai manusia biasa, saya ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya mas. Semakin kita direndahkan, semakin kita dihina, semakin kita dipandang jelek sama orang lain, itu kalau saya sendiri malah berterima kasih mas. Malah saya bersyukur ada yang menghina saya, ada yang meremehkan saya. Jadi sikap saya cuma satu, bekerja dengan sungguh-sungguh. Niat saya cuma ibadah, memberi nafkah yang halal kepada anak istri, dan saya tunjukkan lewat prestasi, yaitu lewat usaha saya bisa berkembang sampai sekarang ini mas. Ada mas. Gimana? Itu sering ya mas seperti itu. Jadi wong yo, ini bahasa Jawa ya mas. Bahasa Jawa. Wong yo wis sekolah dhuwur-dhuwur, wis diragati wong tua, ngentekke duit oke, kok ming dadi dodol gorengan itu mas. Itu kan jadi bahasa Indonesia kan sudah dikasih pendidikan, mengenyam pendidikan tinggi-tinggi, enggak, tapi kok ujung-ujungnya cuma jualan gorengan di pinggir jalan. Ya, tapi namanya orang ya mas, saya sih alhamdulillah mas. Tapi waktu itu juga nyesek mas. Tapi sisi positifnya ya itu tadi, saya syukuri aja. Syukuri aja mas. Ini dibagiin ke teman-teman nggak apa-apa mas? Gak apa-apa mas. Masya Allah. Semoga jadi amal jariah mas. Ini teman-teman, ini prosesnya berapa lama gorengnya mas? Ya sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Karena gorengnya 2 kali goreng mas. Oh 2 kali mas? Ya. Kenapa itu alasannya mas? 2 kali goreng? Bisa awet tahan lama. Kalau sekali nanti awetnya nggak bisa tahan lama. Oh gitu tuh. Jadi alasannya itu mas ya? Iya. Mas ini pakai kompor apa ini mas? Kompor mawar namanya mas. Oh, mawar. Kompor sumber. Ini satu kuali gini muat berapa tempe mas? Muat 8 8 ya? 8 kali 4. 8 kali 4, nah tuh di total aja tuh teman-teman. Ya, ini aku baru sekali penggorengan, mau hangat dulu mas. Oh ini yang penggorengan pertama nih ya? Jadi gorengan 2 kali teman-teman. Ini dibalik dulu mas ya? Iya. Balik-balik ya. Oke. Ini penggorengan pertama. Penggorengan pertama teman-teman. Bikin setengah matang dulu. Oh dibikin setengah matang dulu mas ya? Penggorengan pertama ini berapa menit mas? Kira-kira mas? Ini cepat mas, nggak sampai 5 menit ini. Nggak sampai 5 menit ya? Berarti teksturnya itu sampai agak-agak kecoklatan dikit mas ya? Ya kayak hampir kayak mendoan ya mas. Ada yang lebih lucu lagi mas. Jadi ada orang beli
Saya kurang paham orang mana itu mas. Beli sini itu menuduh kok bisa tahan lama, bisa keruk seperti ini, apa pakai plastik mas. Jadi waktu kita menuangkan minyak ya, si dia bapaknya itu bilang ke kita, apa plastiknya aku dimasukkan ke dalam minyak penggorengan ya. Jadi ya biasa dengan gampangnya gini loh. Sekarang bapak dari pagi sampai sore silahkan tunggu di sini. Kalau misalnya nanti saya kok ketahuan curang atau tidak baik dalam berperilaku, maksud saya dalam berjualan, nanti omset saya kasih ke bapak. Saya bilang gitu mas. Oh dituduh itu mas? Iya. Apa penggorengannya dikasih ke plastik gitu ya? Iya, bungkusnya minyak itu mas. Oh ini proses yang kedua mas? Iya, dimasukkan lagi. Oh, jadi lah yang tadi ngeceknya gimana mas? Yang setengah mateng sama yang barusan masuk? Kelihatan dari teksturnya mas. Oh kelihatan ya? Iya. Udah agak putih gitu udah bisa dimasukkan lagi. Perbedaannya di teksturnya ini mas. Oh teksturnya. Kedua. Oh ini yang kedua? Ya. Ini yang pertama tadi. Oh yang pertama tadi. Kelihatan ya mas ya? Iya. Oke. Jadi gorengnya tuh 2 kali teman-teman. 2 kali ya mas ya? 2 kali. Pertama setengah mateng, habis itu masuk lagi. Yang kedua. Oh ini dikecilin apinya Ya, mas? sudah sampai mateng, api kecil. Oke. Kalau besar tapi gosong. Kalau besar gosong mas ya? Ya, pahit. Pahit ya mas? Dibalik-balik mas ya? Iya. Diwolak-walik. Oh kalau udah mematang malah digedein apinya mas? Iya. Ngaruh sama kriuknya mas? Iya. Ngaruh ya mas? Iya. Jadi kadar minyaknya enggak begitu banyak kalau panas. Oh gitu. Berarti teknik juga penting ini mas ya? Iya. Nah ini udah matang nih mas ya? Iya. Kita angkat. Agak coklat. Ha-ha. Udah ada coklat-coklatan. Langsung diangkat ya mas? Tuh, mateng guys, mateng. Langsung diangkat. Jadi lumayan lama juga prosesnya mas ya? Iya. 15 sampai 20 menitan. 15 sampai 20 menit. Tadi kan saya ngeliput nih mas. Iya. Dari awal prosesnya sampai nanya resepnya. Ini teman-teman misalnya pengen belajar gitu gimana mas? Boleh mas, silahkan. Kalau misalnya mau belajar atau mau mencontoh, silahkan datang aja ke kita mas. Boleh. Masnya nggak khawatir kalau usahanya ditiru orang mas? Enggak, insya Allah enggak mas. Rezeki udah ada sendiri-sendiri masing-masing. Tidak akan salah rezeki mas. Sudah ada tempatnya, udah ada takarannya. Saya percaya mas seperti itu. Percaya mas ya? Percaya. Bahwa rezeki itu nggak akan tertukar Nggak mas? akan mas. Tidak mungkin. Contoh gampang, saya sama sampean mas. Sama-sama kita membutuhkan alas kaki, butuh sandal. Nggak mungkin sandal mas tak pakai saya cukup, karena saya ukurannya gede gendut tuh mas. Sebaliknya juga mas seperti itu, pakai sandal saya juga pasti kebesaran mas. Saya yakin rezeki sudah ditakar, sudah ada porsinya, dan tidak akan salah tujuan. Dan ilmu yang diberikan ini juga bermanfaat buat teman-teman mas ya? Insya Allah. Dapat amal jariah lah mas. Amin. Amin. Ya harapan saya untuk usaha saya khususnya tempe kipas, saya bercita-cita dari lama itu biar tempe kipas itu bisa jadi produk ikonik dari Borobudur, bisa jadi oleh-oleh khas Borobudur. Jadi orang-orang yang datang ke Borobudur itu ras kok belum lengkap jika belum mencicipi produk tempe kipas kita mas. Seperti itu mas harapan saya mas. Amin mas, semoga bisa terwujud doa-doanya. Amin, tambah doanya mas. Amin. Cuma sharing aja. Jadi untuk teman-teman yang pengen memulai usaha, niatkan usaha itu untuk ibadah, untuk menafkahi anak istri dengan rezeki yang halal. Walaupun aral melintang, walaupun banyak cobaan, tetap semangat, tetap satu tujuan. Yang penting ngibadah,
bisa menafkahi anak istri, dan bisa untuk sangu atau untuk bekal kita bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Amin. Cuma itu Mas. Amin amin ya Allah, amin. Ini teman-teman nih Mas, misalnya kepengen atau pengen cicip, bisa hubungi kemana nih Mas? Nanti bisa hubungi saya atau istri saya, nanti bisa lewat WA di nomor 0882 0075 03752. Oke, berarti teman-teman yang pengen nyicip atau mungkin pengen kerjasama Mas, Ini kerjasama bisa, atau mau bahasa kerennya franchise juga bisa. bisa banget Mas Bisa, ya? insya Allah. Insya Allah. Terus kita juga ada di toko oren, namanya juga tempe kipas. Tempe kipas. Iya. Baik Mas Guntur, terima kasih untuk informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan semoga usahanya makin lancar, makin sukses, makin banyak dikenal, dan sehat-sehat terus buat Mas Guntur dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.